Episode 37. Melihat sikap calon mama mertuanya terhadap alfa laki-laki yang akan menikahinya, membuat Shelina jadi bersedih mengingat dirinya yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua sejak dia masih kecil. Tapi dia tetap berusaha untuk menguatkan hatinya yang sudah terbiasa merasakan sakit karena kejamnya hidup. Kehidupan Shelina bagaikan perahu yang berlayar tanpa tujuan, yang mengarungi samudera luas tanpa ada pelabuhan untuk berlabuh. "Siapa yang ada di belakang?" tanya Aleta karena merasa bingung melihat kedua bibi ada di sampingnya. Itu Non Seli, Bu," jawab Bitut. "Sedang ngapain dia di dapur?" tanya Aleta dengan tampang serius. "Non Seli lagi mencuci piring, Bu. Sebenarnya sudah kita larang, tapi Non Seli tetap mau membantu," jelas Bi Ira dengan segera, karena takut dimarahi majikannya. "Astaga, Shelina itu kan mau menikah beberapa hari lagi. Dia tuh semestinya merawat diri, bukan bekerja seperti itu," ujar Aleta yang membuat Shelina langsung buru-buru menghampirinya. "Tante, tolong jangan marah sama Bi Tuti dan Bi Ira. Aku yang mau mengerjakannya sendiri," ujar Shelina yang sudah berdiri tepat di hadapan Aleta. "Sayang, kamu tuh harus banyak istirahat, biar kamu semakin terlihat cantik di acara pernikahan kalian nanti." "Benar nggak apa yang Mama katakan, Fa?" ujar Aleta sambil menatap putranya yang hanya tertunduk menahan sakit. "Nggak tahu, Ma. Saya ke kamar dulu," jawab Alfa tanpa mau melirik Shelina yang sedang menatapnya. "Ma, saya kayaknya masuk angin nih. Tolong Mama kerokin ya," ujar Alfa yang sudah berdiri dari tempat duduknya. "Mama tuh lagi mau buatin sarapan, sayang." "Shelina yang kerokin saja ya," ujar Alet. "Gak usah kalau gitu," jawab Alfa dan segera melangkah keluar dari dapur. Melihat sikap Alfa yang begitu dingin terhadap Shelina, membuat Aleta jadi pusing sendiri. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan dengan bunyi ponselnya yang ada di atas meja. "Halo, Ma," suara Aleta setelah teleponnya tersambung. "Kalian lagi ngapain?" tanya Mama Alira dari balik telepon. "Mau buatin sarapan, Ma." "Tapi aku lagi bingung, Ma," jawab Alet. "Memangnya ada apa?" tanya Mama Alira. "Alfa tuh lagi sakit perut, Ma. Mungkin dia masuk angin," jawab Aleta. "Dikerokin saja, sayang," seru Mama Alira. "Iya, Ma, dia juga minta dikerokin." "Tapi aku lagi sibuk, Ma," jawab Alet. "Kan ada Shelina, biar saja Shelina yang kerokin," ujar Mama Alira. "Dia nggak mau, Ma," jawab Alet. "Dia ada di mana? Biar Mama bicara sama dia," ujar Mama Alira yang terdengar sedikit kesal. "Dia di kamar, Ma. Mama telpon dia saja. Nanti aku suruh Shelina naik ke kamarnya untuk kerokin dia." "Ya sudah, nanti Mama telpon dia. Suruh Shelina langsung ke kamarnya," seru Mama Alira dan langsung memutuskan sambungan teleponnya. "Sayang, kamu kerokin Alfa ya," ujar Alet, yang membuat Shelina seketika jadi gugup. Tapi Mas Alfa kan nggak mau, Tante," jawab Shelina dengan tatapan penuh keraguan. "Dia nggak akan nolak kalau dibilangin sama Oma. Sebenarnya Oma bisa saja ke sini untuk kerokin dia. Rumah Oma kan hanya di sebelah rumah kita. Tapi Oma mau kamu yang melakukannya," jelas Aleta yang membuat Shelina tidak dapat untuk menolak. "Iya, Tante. Aku ke atas sekarang ya," ujar Shelina. "Iya, sayang," jawab Alet. Shelina melangkah menaiki tangga dengan perasaan serba salah. Dia takut akan ditolak atau dimarahi Alfa.
Tapi dia juga tidak bisa menolak apa yang diperintahkan sama calon ibu mertuanya yang sudah sangat baik padanya. Akhirnya dia pun terpaksa melakukan semua itu walau hatinya begitu ragu. Tok, dotok, dotok. Suara ketukan pintu. Siapa? Suara Alfa yang terdengar begitu datar dari dalam kamarnya. Aku, jawab Shelina dari depan pintu. Mau ngapain kamu ke sini? Tanya Alfa dengan tatapan yang sangat tajam setelah membukakan pintu kamarnya. Aku disuruh ke sini sama tante. Katanya mau kerokin Mas Alfa. Jawab Shelina sedikit tanpa berani menatap Alfa yang sedang berdiri tepat di hadapannya. Laki-laki manapun akan terkesima melihat kesempurnaan Shelina dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apalagi dengan jarak yang begitu dekat. Tanpa sadar, Alfa menatap Shelina dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Sampai-sampai dia jadi lupa kalau dia sangat tidak menyukai wanita di depannya itu. Mas, jadikan keroknya. Tanya Shelina yang membuat Alfa seketika jadi kaget. Ayo masuk, perintah Alfa dan langsung melangkah menuju tempat tidurnya. Alfa yang sempat hilang akal karena melihat kecantikan Shelina jadi bingung sama dirinya sendiri. Dia pun kesal dengan apa yang dia lakukan barusan. Sambil beranjak naik ke atas tempat tidurnya, Alfa pun mulai menggerutui dirinya sendiri dalam hati. Apa-apaan kamu, Alfa? Masa baru melihatnya seperti itu saja kamu sampai hilang akal? Jangan mudah terpengaruh dengan kecantikan juga kepolosannya. Karena itu memang tipuan yang dia lakukan, untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ma, aku keroknya pakai apa ya? Tanya Shelina yang sejak tadi hanya berdiri di samping tempat tidur Alfa. Ya pakai minyak angin lah. Ada tuh di dalam situ. Jawab Alfa datar sambil menunjuk ke sebuah laci meja yang terletak di samping tempat tidurnya. Iya mas. Jawab Shelina dan langsung melangkah menuju meja yang ditunjuk Alfa. Setelah mengambil apa yang mau dia ambil, Shelina pun langsung buru-buru melangkah menghampiri Alfa yang sudah kembali menundukkan kepalanya di atas tempat tidurnya. Tapi karena tidak memperhatikan langkah kakinya, tiba-tiba kaki Shelina pun tersangkut di karpet yang ada di lantai. Sehingga membuatnya terjatuh menimpa Alfa yang terkejut dengan suara teriakannya. Suara teriakan Shelina yang membuat Alfa langsung menatapnya kaget. Aduh. Suara kesakitan Alfa karena tertindih oleh tubuh Shelina. Maaf mas, maaf aku nggak sengaja. Tadi kaki aku kesandung karpet itu. Ujar Shelina sambil buru-buru bangkit dari atas tubuh kejar Alfa. Kamu kenapa sih? Jalan tuh pakai mata. Biar bisa melihat apa yang ada di depan kamu. Ujar Alfa dengan tampang kesalnya. Iya mak. Aku minta maaf. Aku benar-benar nggak sengaja. Jawab Shelina dengan begitu sabar menghadapi sikap Alfa yang tidak pernah bisa lembut padanya walau hanya sekejap. Sudah. Gak usah kerokin saya. Pergi saja kamu dari sini. Kamu tuh buat saya jadi semakin sakit. Ujar Alfa tanpa mau menatap Shelina yang masih berada di samping tempat tidurnya. Apa perut mas sudah nggak sakit lagi? Tanya Shelina penuh perhatian. Bukan hanya perut saya yang sakit. Tapi sekujur tubuh saya jadi sakit gara-gara kamu. Jawab Alfa yang membuat Shelina seketika jadi terdiam. Sana keluar. Buat apa kamu masih tetap di situ? Alfa berkata-kata dengan tampang yang sangat datar. Tanpa bersuara. Shelina pun langsung melangkah keluar dari dalam kamar Alfa dengan raut wajah yang terlihat begitu sedih. Sebagai orang baru di dalam keluarga Permana, Shelina semakin merasa asing dengan sikap Alfa yang begitu dingin padanya. Sebesar apapun perhatian juga kebaikan anggota keluarga itu, namun Shelina tetaplah berkecil hati dengan sikap Alfa. Laki-laki yang menjadi alasannya berada di dalam keluar itu.
Episode 38. Tepat pukul 7.30, Faris dan Aleta sudah berada di meja makan. Faris terlihat gagah dengan kemeja putih yang sangat cocok di tubuhnya. Walaupun di umurnya yang sudah tidak muda lagi, namun ketampanannya masih sangat sempurna. Begitupun dengan Aleta yang selalu memperhatikan penampilannya, sebagai seorang istri salah satu pengusaha ternama di tanah air. "Alfa di mana sayang?" tanya Faris. "Dia belum turun dari atas, Mas," jawab Aleta sambil menyajikan sarapan suaminya. "Tadi dia sakit perut. Jadi aku suruh Shelina untuk kerokin dia," jelas Aleta. "Sel, keadaan Alfa bagaimana sayang?" tanya Aleta sambil menatap Shelina yang baru memasuki dapur. "Gak tahu juga Tan, soalnya aku belum sempat lihat Mas Alfa setelah pergi dari kamarnya tadi," jawab Shelina. "Tapi kamu sudah kerokin dia kan?" tanya Aleta lagi. "Mas Alfa nggak mau Tan. Dia bilang nggak usah," jawab Shelina yang membuat Aleta dan Faris langsung menatap satu sama lain tanpa bisa berkata-kata. "Ya sudah biarin saja. Nanti dia akan turun sendiri kalau sudah lapar," ujar Faris dengan tampang datarnya. Faris dan Aleta sangat bingung dengan sikap putra mereka yang begitu dingin terhadap Shelina. Padahal Shelina adalah wanita yang sangat sempurna. Dari wajahnya, bentuk tubuhnya, bahkan cara perilakunya tidak ada yang kurang. Dia juga bisa melakukan semua tugas seorang wanita dengan baik. Tapi mereka sudah memutuskan untuk tidak memaksa Alfa. Karena mereka percaya bahwa Shelina bisa merubah sikap batunya itu seiring berjalannya waktu. Mereka bertiga menikmati sarapan tanpa ada yang bersuara. Tapi tiba-tiba Alfa muncul dengan wajah yang terlihat lemas. Melihat keadaan putranya, Aleta langsung menghentikan sarapannya dan buru-buru menghampiri Alfa sambil bertanya. "Apa perut kamu masih sakit?" tanya Aleta dengan tampang penuh kekhawatiran. "Udah nggak sakit lagi Mah," jawab Alfa dan langsung duduk di samping Shelina. Shelina hanya terdiam sambil menyantap sarapannya tanpa memperdulikan Alfa yang sudah berada tepat di sampingnya. Mencium aroma wangi dari tubuh Alfa, membuat Shelina semakin gugup mengingat situasi panas di malam itu. Tapi dia tetap berusaha untuk tetap tenang walau dia sudah tidak sanggup berada lama-lama di samping Alfa. "Sel, tolong ambilkan sarapan buat Alfa," ujar Aleta sambil tersenyum menatap Shelina. "Gak usah, Mama saja yang ambil," ujar Alfa dengan segera sambil berpindah tempat di bangku yang berada di sebelah mamanya. "Mengapa kamu pindah? Kamu duduk di situ saja. Nanti Mama ambil sarapan kamu," ujar Aleta dengan tampang datarnya. "Saya nggak suka sama aroma parfumnya. Aroma parfumnya membuat saya mau muntah," jawab Alfa yang membuat Shelina langsung menatapnya. "Menurut Mama parfum Shelina tuh wangi banget." "Iya kan Pa?" ujar Aleta. "Iya, parfumnya wangi kok," jawab Faris yang sedang menikmati sarapan. "Tapi menyengat banget," ujar Alfa sambil menarik piring yang sudah terisi roti. "Ya sudah. Mungkin kamu lagi kurang sehat, jadi merasa mual dengan wangi parfum Shelina," ujar Aleta berusaha untuk tidak membuat Shelina tersinggung. Kata-kata Alfa seketika membuat Shelina tidak merasakan kenikmatan makanan di pagi itu. Dia benar-benar tersinggung dengan sikap dan perkataan Alfa. Apalagi Alfa melontarkan kata-kata itu tepat di depan kedua orang tuanya. Ingin sekali dia berdiri meninggalkan meja makan saat itu juga. Tapi dia berusaha untuk menjaga sikapnya sebagai tamu di depan kedua orang tua Alfa, yang sudah sangat baik padanya. "Ma, Pa, saya pergi dulu," ujar Alfa setelah selesai meminum setengah gelas susu yang ada di depannya. "Kamu nggak makan?" tanya Aleta sambil menatap putranya yang selalu bersikap seperti tembok. "Nggak Ma. Saya nggak berselera,"
Jawab Alfa dan langsung menyalami kedua orang tuanya. Aku juga ke belakang dulu ya Tan, Om. Sambung Shelina dan langsung melangkah pergi menuju dapur. Sampai kapan dia mau seperti itu Mas? Aku tuh kasihan sama Shelina. Shelina pasti sangat tersinggung dengan sikap Alfa. Ujar Aleta sambil menatap suaminya yang baru selesai sarapan. Ada waktunya saya. Dulu mama sama papa juga seperti itu. Rumah tangga mereka dibangun tanpa adanya cinta. Begitupun dengan kita berdua. Tapi sekarang semuanya berakhir indah. Jadi biarlah waktu yang akan menjawabnya. Faris berkata-kata dengan begitu tenangnya. Air mata Shelina meluncur tanpa dia sadari membasahi wajahnya yang cantik. Hari-hari yang dia lalui selama berada di dalam keluarga itu semakin berat karena sikap Alfa. Tapi dia berusaha untuk menyembunyikan kesedihannya dengan mencuci tumpukan piring kotor yang ada di tempat cucian piring. Non, biarkan saja. Nanti Bibi yang kerjakan, ujar Bituti yang sedang melangkah mendekati Shelina. Gak apa-apa Bi. Biar saja aku yang melakukannya. Jawab Shelina dengan suara yang sangat bergetar karena menahan tangisnya. Non, ada apa? Mengapa Non menangis? Tanya Bituti setelah melihat kristal bening yang bercucuran di pipi Shelina. Bi, aku ragu untuk menikah dengan Mas Alfa. Jawab Shelina sambil berbalik dan memeluk Bituti. Memangnya ada apa Non? Apa Mas Alfa menyakiti Non Seli? Tanya Bituti penuh perhatian. Dia selalu menyakitiku, tapi aku juga tidak bisa menyalahkannya. Dia seperti itu karena dia memang tidak mencintaiku, juga tidak menginginkan pernikahan kita. Jawab Shelina sambil terus memeluk Bituti. No. Nanti kita bicarakan ini sebentar lagi. Soalnya di luar masih ada ibu dan bapak. Nanti mereka mendengar kita, ujar Bituti sambil melepaskan pelukan Shelina. Iya Bi, jawab Shelina sambil buru-buru menghapus air matanya. Bi, Shelina mana? Tanya Aleta dari arah luar. Ada sama saya Bu. Non Shelina mau bantu saya katanya. Jawab Bituti. Ya sudah. Tapi jangan sampai dia capek ya. Ibu mau keluar sebentar sama bapak. Kalian di rumah baik-baik ya. Ujar Aleta dan langsung pergi bersama Faris. Melihat Shelina yang begitu tak berdaya menghadapi sikap Alfa, membuat Bituti juga Biira ikut bersedih. Karena mereka begitu mengerti keadaan Shelina yang hanya gadis biasa, masuk ke dalam keluarga kaya raya itu. Tapi Bituti dan Biira tetap memberikan dukungan positif kepada Shelina untuk tetap bertahan. Karena menurut mereka tidak ada tempat Shelina berlindung selain di dalam keluar permana. Non, menurut Bibi, Non harus bersabar menghadapi sikap Mas Alfa. Semua laki-laki di dalam keluarga ini memang memiliki sifat seperti itu. Tapi kenyataannya mereka itu sangat menyayangi wanita. Termasuk Mas Alfa, ujar Bituti yang memang sudah sangat mengenali sifat anggota keluarga permana. Tapi sampai kapan aku bisa bertahan dengan sikapnya Bi? Dia begitu membenci. Dia terlalu dingin padaku Bi. Ujar Shelina dengan bercucuran air mata. Non, rumah tangga yang diawali dengan cinta belum tentu akan berakhir bahagia. Dan begitu pun sebaliknya. Cinta itu datang karena adanya kebersamaan. Bibi doakan, suatu hari nanti Non akan bahagia. Sambung Biira sambil mengusap-usap punggung Shelina. Perhatian kedua pembantu di rumah besar itu membuat kesedihan Shelina sedikit bisa terobati. Dia merasa seperti ada keluarga karena kepedulian kedua pembantu itu padanya. Karena bagi dia, hanyalah kedua wanita itu yang setara dengannya di dalam keluarga permana. Bersama